Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita bahas bab 2 yaitu tentang gaya gravitasi Newton. Nah, pada judul ini, gaya gravitasi Newton. Nah, ini gejala munculnya bagaimana ya? Jadi, gaya gravitasi ini merupakan gejala munculnya interaksi berupa gaya tarik-menarik antar benda. Jadi nanti di sini berkaitan adanya benda-benda yang saling berhubungan, biasanya terpisah oleh jarak tertentu. Ya, jadi biasanya di sini nanti contoh-contohnya ini tidak hanya benda yang berada di bumi, namun sudah berhubungan antar planet. Ya, jadi bumi dengan planet yang lain ataupun planet dengan planet. Jadi ini sudah skala yang semakin meluas. Ya. Nah, kita mulai masuk ke materi yang pertama, itu tentang gaya gravitasi Newton. Nah, untuk gaya gravitasi sendiri nanti dilambangkan dengan F ya, seperti gaya pada umumnya. Ya, jadi ini kemudian satuan dari gaya gravitasi nanti juga masih sama dengan gaya pada umumnya, yaitu satuannya Newton. Nah, ini terjadi ketika bagaimana? Jadi di sini ada dua buah benda, sudah saya gambarkan. Kemudian dua buah benda tersebut terpisah oleh jarak. Jaraknya misal di sini R. Ya, benda ini yang pertama dia bermassa. Sehingga di sini saya tuliskan memiliki massa benda yang pertama. Benda yang kedua dia juga memiliki massa. Ya, saya bisa menuliskan sebagai massa benda yang kedua. Nah, kemudian ketika ada dua buah benda seperti ini berdekatan, kemudian terpisah oleh jarak tertentu, otomatis akan timbul gaya-gaya ini yang dinamakan dengan gaya gravitasi Newton atau gaya tarik-menarik. Ya, ini nama lainnya. Nah, nanti nilainya bisa kita hitung dengan menggunakan rumusan G. G adalah sebuah tetapan, ya ini ya. Kemudian kali M besar, maaf M1, ini karena bendanya M1 dan M2. Yang kedua M2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi jaraknya ini nanti kita kuadratkan. Jadi rumusannya adalah ketemu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah ini untuk F sendiri diartikan dengan gaya gravitasi Newton. Kemudian G adalah tetapan yang mana nilainya sudah ditentukan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M1 ini adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2 ini ya. Nah, saya tunjuk ini massa benda 2, ini massa benda 1. Kemudian R adalah ini jarak antar benda. Nanti tinggal kalian hitung nilainya. Kemudian berikutnya adalah tentang percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Jadi pada percepatan gravitasi ini nanti juga masih sama nilainya. Kalau yang kalian ketahui nilai percepatan gravitasi itu kan 10, yaitu kalau percepatan gravitasi bumi memang nilainya 10 atau 9,8. Tapi kalau planet lain nanti kalian belum tahu nilainya berapa, sehingga di sini bisa kita cari dengan menggunakan rumusan. Nah, sebelum menggunakan rumusan, arti dari percepatan ini diartikan sebagai gaya gravitasi dibagi massa atau gaya gravitasi per satuan massa. Nah, kalau kita tuliskan, nah karena percepatan gravitasi itu sama artinya dengan G, ya, jadi di sini G sama dengan gaya gravitasi di sini dilambangkan dengan F besar per massa dibagi dengan M. Nah, kemudian setelah ini kita nanti turunkan G sama dengan, karena F tadi rumusnya adalah G MM ya, M1 M2, saya tulis MM begini gak apa-apa, dibagi dengan R kuadrat. Ya, ini rumus tadi ya, gaya adalah GMM per R kuadrat dibagi dengan M ini.
Nah, ini. Setelah itu, kita coret. M sama M kita coret. Sehingga percepatan gravitasi ketemunya adalah G sama dengan tinggal G kali M dibagi R kuadrat. Jadi ini rumus dari percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi, yang mana lambangnya sama yaitu G. Nilainya belum tentu 9,8 karena nanti berdasarkan di sini planet atau jenis bendanya adalah apa itu ya. Berikutnya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi di sini masih sama pengertiannya, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Ya, jadi lambangnya nanti masih tetap sama EP. Kemudian satuannya masih tetap sama yaitu Joule. Nah, rumusannya bagaimana? Yaitu EP sama dengan, nah coba kita turunkan dari rumus umumnya. M kali G kali H ini ya yang umum ya. Kemudian kita turunkan M, di mana G-nya sudah kita cari sebelumnya, yaitu G kali M per R kuadrat. Kemudian H di sini nanti sebagai R, jarak. Nah, kemudian kita coret yang bisa kita coret R sama R. M kali M nanti adalah M kuadrat. Jadi tinggal, nah jadi EP bisa kita tulis rumusnya menjadi G kali M dibagi dengan R. Nah, jadi ini ya hasilnya. Sekilas mirip dengan atas. Kalau atas itu M-nya yang 1, R-nya yang kuadrat. Kalau yang bawah yang EP itu M-nya yang double, R-nya yang 1. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang potensial gravitasi. Untuk potensial gravitasi di sini biasanya dilambangkan dengan V besar. Ya, artinya apa? Bahwa energi potensial gravitasi dibagi dengan massa atau persatuan massa. Bisa kita tulis V sama dengan energi potensial tadi EP dibagi dengan massa M. Nah, sehingga V-nya nanti kita dapatkan dengan rumusan bagaimana? EP sendiri tadi G kali M dibagi dengan R. R-nya tadi cuma 1 ya. Dibagi dengan M. Nah, ini saya tengahkan V-nya. Nah, sehingga ini M sama M kita coret. Ketemunya tinggal V sama dengan G kali M dibagi dengan R. Ya, jadi G tadi tetapan, M massa, R adalah jarak. Nah, di sini. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang mencari kuat medan atau percepatan gravitasi dua benda pada ketinggian yang berbeda. Jadi nanti kasusnya ini adalah ada sebuah benda ya diletakkan di bumi. Yang satu misal diletakkan di permukaan bumi, yang satu misal diletakkan di ketinggian yang berbeda dari benda satunya. Nah, ini kalau saya gambarkan, ini adalah bumi. Ya, ini yang saya tunjuk. Ini adalah bumi. Kemudian nanti di tengah-tengah ini adalah sebagai pusat. Nah, ini ya, saya kasih keterangan. Ini namanya pusat bumi. Kemudian di sini atau di pas lingkaran ini, ya pas lingkaran ini namanya permukaan bumi. Misal di titik ini namanya permukaan bumi. Nah, kemudian antara pusat bumi dengan permukaan bumi di sini namanya nanti adalah R. Jari-jari bumi atau jarak dari pusat bumi. Sama ya artinya. Nah, misal kasusnya nanti benda A. Benda A dia di sini diletakkan pas di permukaan bumi. Yang kedua ada benda B. Diletakkan pada ketinggian tertentu. Dari mana? Dari permukaan bumi misal. Misal kita kasih simbol H. Jadi H itu jarak dari A sampai B. Sedangkan R adalah jari-jari bumi tadi. Dari pusat sampai permukaan. Nah, sehingga bisa kita tuliskan
Jarak itu selalu kita hitung dari pusat bumi. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa R selalu kita hitung dari pusat bumi. Sehingga benda A dia memiliki jarak, yaitu sebagai RA. Ya, jarak benda A ini kita lambangkan dengan RA. Berarti RA-nya, ya, jarak ini, benda A ini, jaraknya dari pusat yaitu berapa? Yaitu ini nilainya. Adalah R. Ya, ini. Sedangkan untuk RB, coba kalian lihat ini. Untuk benda B, ya, yang saya kasih tanda ini, jaraknya dari pusat berarti segini. Segini itu berapa? Yaitu adalah H masih ditambah dengan R. Ya, jadi RB sama dengan H ditambah dengan R. Itu jarak benda B. Kemudian, karena tadi G sendiri itu rumusannya adalah G kali M dibagi dengan R kuadrat. Ya, makanya nanti yang kita pakai adalah karena dia di sini masanya sama dan G itu nilainya selalu tetap, maka yang kita pakai hanya G dan R. Kita cari dulu hubungan G sama R. Hubungannya seperti apa? Ya, hubungannya seperti ini. Bahwa G ini akan sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, kok bisa? Karena di sini R kuadratnya letaknya di bawah. Ya, jadi ini yang saya kotai. G sebanding dengan 1/R kuadrat. Atau bisa juga kalian tuliskan dengan G berbanding terbalik. Nah, ini saya tulis berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, setelah ketemu perbandingan ini, baru kita cari kuat medan. Nah, biasanya yang ditanyakan berapa kuat medan atau percepatan benda A dibandingkan dengan benda B. Jadi mencari perbandingan kuat medan GA di benda A terhadap benda B dibandingkan dengan kuat medan benda B. Nah, kita bisa mencari dari rumus ini. Nah, ini ya. 1/RA kuadrat dibagi dengan 1/RB kuadrat. Sehingga, nah ini itu kalau kita tuliskan 1/RA kuadrat dibagi itu dikali ya. Tapi dengan kebalikannya. Dibagi 1/RB kuadrat sama artinya dengan dikali RB kuadrat per 1. Sehingga hasilnya adalah RB kuadrat dibagi dengan RA kuadrat. Nah, inilah sudah ketemu bahwa GA dibanding dengan GB ini sama dengan RB kuadrat dibagi dengan RA. Inilah yang kalian pakai nanti untuk mencari rumus kuat medan dua benda pada ketinggian yang berbeda. Dengan catatan R itu selalu dihitung dari pusat. RB adalah jarak B dari pusat. RA pun seperti itu. RA adalah jarak A dari pusat. Itu ya keterangannya. Berikutnya adalah mencari kuat medan atau percepatan gravitasi dua benda pada ketinggian yang berbeda, sama seperti tadi, cuman di sini masanya berbeda. Nah, tidak usah saya gambarkan, gambarnya masih sama, cuman masanya berbeda. Yang pertama kalian cari adalah perbandingannya dulu. Ya, mencari hubungannya dulu, ya maaf. Nah, kita cari dari rumus G dulu. G sama dengan tadi rumusnya adalah GM dibagi dengan R kuadrat. Kalau masanya berbeda, nanti kita ikutkan. Yang tidak kita ikutkan hanyalah G. Sehingga G ini kaitannya sebanding dengan massa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kalau di atas sama-sama di atas ini artinya sebanding. Kalau dia berada di bawah ini artinya berbanding terbalik. Jadi hubungannya nanti ini. Nah, setelah kalian tahu hubungannya, baru kalian tuliskan perbandingannya. Bahwa GA dibandingkan dengan GB sama dengan kita pakai rumusan ini.
MA dibanding dengan RA kuadrat dibagi dengan MB dibagi dengan RB kuadrat. Ya, jadi ini ya yang saya ini nanti bisa kita tuliskan sebagai MA per RA kuadrat ya dikali dengan RB kuadrat per MB kuadrat per MB maaf, sehingga hasilnya ketemunya berapa, yaitu tinggal kita tuliskan lagi ya, berarti GA dibanding dengan GB sama dengan ini M-nya kita sendirikan ini ya, ini sama ini MA dibagi dengan MB kemudian dikali yang ini sama ini RB kuadrat dibagi dengan RA kuadrat. Kalian nanti pakailah rumus yang kedua ini yang saya kodai. Ketika masanya berbeda maka masanya kita ikutkan. Masa itu sebanding dengan G, makanya A jejer A berdekatan dengan A. Berbanding terbalik dengan jaraknya, kuadrat jaraknya, makanya yang A terletak di bawah, sedangkan yang B terletak di atas. Nah ini untuk M sama G. Nah berikutnya adalah penerapan hukum gravitasi Newton. Untuk yang pertama penerapan hukum gravitasi ini yang pertama adalah untuk menentukan massa bumi. Ya ini sama seperti yang sudah-sudah. Jadi untuk menentukan massa bumi kita bisa mencari dari rumusan G percepatan gravitasi ya, dimana rumusnya adalah Gm per R kuadrat. Sehingga untuk mencari massa ya tinggal kita balik, tinggal jadinya apa? G kali R kuadrat kalikan silang ya, dibagi dengan G besar. Inilah nanti untuk menentukan massa bumi tinggal pakai rumus itu. Kemudian untuk kecepatan orbit planet, nanti usah saya turunkan rumusnya, nanti kalian cukup menggunakan rumusan V sama dengan akar G M dibagi dengan R. Cukup langsung gunakan ini. Akar G tetapan tadi tetapan gravitasi, M adalah massa dibagi dengan jaraknya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler di sini dia hukum tentang gerak planet. Hukum tentang gerak planet nanti dia terdiri dari 3 hukum. Jadi ada hukum 1, ada hukum 2 dan ada hukum 3. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk hukum 1 Kepler, bunyinya seperti apa? Yaitu setiap planet bergerak pada lintasan elips. Ya, jadi lintasan elips dia tidak lingkaran, tapi bentuknya sedikit agak lonjong elips ya. Dengan matahari berada pada salah satu titik fokus. Ini matahari ya, yang di tengah besar. Kemudian ini planet, dia bergerak mengelilingi matahari dan matahari sebagai pusatnya. Ya, gampangannya seperti itu. Kemudian lanjut ke hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler bunyinya adalah setiap planet bergerak demikian sehingga jika suatu garis hayal ditarik dari matahari ke planet akan menyapu daerah yang sama. Maksudnya bagaimana? Nah, saya jelaskan dengan gambar. Gambar berikutnya. Nah, di sini adalah pusat. Ini matahari. Kemudian nanti ketika ada sebuah planet di sini, ketika kita tahu di sini ada planet A, dia bergerak sampai B. Kemudian di sini planet C bergerak sampai D. Luasan ini A sampai B, jadi A matahari B ini loh memiliki luasan yang sama dengan planet C sampai D. Jadi luasan ini itu sama dengan luasan ini sama dengan luasan yang ini. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ketika ada suatu garis, ini garis yang kita tarik sendiri, kita hubungkan sendiri, garis hayal namanya, maka akan menyapu daerah yang sama besar luasnya. Itu ingat, itu hukum 2 Kepler yang ada luasan-luasan adalah hukum 2 Kepler. Nah, kemudian untuk hukum berikutnya, hukum terakhir yaitu hukum ketiga Kepler. Artinya apa? Untuk setiap planet, kuadrat periode revolusi berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak. Jadi untuk periode ini kan kita lambangkan dengan T besar. Kalau jarak kita lambangkan dengan R. Jadi kuadrat periode berarti ya T kuadrat, pangkat 3 jarak ya R pangkat 3.
Hubungannya apa? Berbanding lurus. Berbanding lurus sama artinya dengan sebanding. Jadi T kuadrat ini sebanding dengan R pangkat 3. Nah ini. Nah kalau kita hubungkan dengan dua buah benda, ya tinggal misal 1 dan 2, tinggal T1 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dibagi dengan T2 kuadrat R2 kuadrat. Jadi T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat, misal R besar ya, R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Inilah bunyi hukum 3 Kepler. Ya, cukup sekian penjelasan untuk bab 2 ini. Silahkan belajar dari rumah, carilah referensi dari manapun. Nah, ini hanya bisa saya sampaikan seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.